Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mari kita lanjutkan materi berikutnya dalam bab 2 ini. Nanti kita akan mempelajari materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Mari kita lihat percobaan berikut. Selembar kertas kita robek menjadi 2 bagian. Kemudian bagian pertama disobek lagi menjadi 2 bagian dan disobek-sobek terus sampai menjadi bagian yang kecil. Dan kertas bagian kedua kita bakar. Tentu saja kertasnya terbakar dan berubah menghitam menjadi abu. Dari kedua perlakuan tadi bisa menyebabkan bahwa ternyata ada 2 jenis perubahan pada suatu materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Mari kita cari tahu dulu tentang perubahan fisika. Pada bagian pertama dari kertas yang kita bagi 2 tadi, kita mengubah dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Tapi walaupun menjadi kecil, materinya tetap kertas ya. Jadi walaupun disobek-sobek, sifat materi kertas tidak berubah. Inilah yang dimaksud dengan perubahan fisika. Jadi, ciri pertama perubahan fisika adalah hanya melibatkan bentuk fisik. Sifat materinya tetap sama saja atau tidak menghasilkan zat baru. Sekarang kita kaitkan dengan materi yang kemarin tentang perubahan wujud zat. Misalnya es batu akan mencair jika diberi suhu yang tinggi. Kalau kita masukkan lagi air tersebut ke dalam freezer, bisa membeku lagi ya menjadi es. Nah, hal ini terjadi perubahan kan? Perubahan ini juga termasuk perubahan fisika. Pada perubahan fisika, setelah berubah akan dapat kembali berubah menjadi wujud yang semula karena sebenarnya materinya tetap sama. Es dan air sama-sama merupakan H2O. Jadi ciri yang kedua adalah setelah berubah maka nantinya bisa lagi kembali ke wujud semula atau reversible. Berikut adalah contoh perubahan fisika yang lainnya. Membuat larutan gula, kapur barus menyublim, rel kereta api memuai, beras digiling menjadi tepung, membuat kain dari benang, aluminium dibuat menjadi peralatan makan, pembuatan gerabah dari tanah liat, maupun siklus air. Air ini memiliki keistimewaan karena di mana-mana kita akan menjumpainya, baik dalam wujudan padatan, cairan maupun gas. 2/3 bagian dari bumi ini merupakan air. Air yang dimaksud adalah dalam 3 wujud tersebut ya. Di dalam siklus air dari laut, air dari sungai, air dari danau, maupun air dari lainnya, serta air dari dalam tumbuhan itu menguap. Penguapan dari perairan tersebut disebut evaporasi. Sedangkan penguapan air dari tumbuhan disebut transpirasi. Penguapan terjadi akibat dari panas dari matahari. Kemudian terbentuklah uap air. Uap air naik sampai ke tempat yang tinggi. Kemudian bertemu dengan udara dingin maka akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Jika awan mencapai ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut sebagai proses presipitasi. Air hujan turun ke bumi mengalir ke sungai, danau, atau diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Air dari perairan darat sebagian akan bermuara ke laut. Proses ini menjadi berulang-ulang sehingga disebut dengan siklus air. Selanjutnya tentang perubahan kimia. Ketika kita membakar potongan kertas yang kedua tadi, apa perubahan yang dapat diamati?
Setelah terbakar, maka kertas berubah menjadi menghitam dan berubah menjadi abu. Abu yang dihasilkan ini berbeda sifatnya dengan sifat kertas. Inilah ciri perubahan kimia, yaitu melibatkan reaksi kimia dan membentuk zat baru. Hal inilah yang menunjukkan bahwa terjadinya reaksi pembakaran. Abu yang sudah terbentuk tidak dapat kembali menjadi kertas lagi, seperti halnya nasi yang setiap hari dikonsumsi. Nasi berasal dari beras yang dimasak. Setelah dimasak, nasi tidak bisa kembali ke beras lagi ya. Ciri kedua perubahan kimia yaitu zat yang berubah tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula, atau kita sebut dengan irreversible dan bersifat tetap. Contoh perubahan kimia lainnya adalah tentang pembakaran, pembusukan, proses fotosintesis, fermentasi, menyalakan petasan, maupun daun yang layu. Pada saat perubahan kimia terjadi, berarti bahwa suatu reaksi kimia itu juga telah terjadi. Reaksi kimia biasanya ditulis dalam bentuk persamaan dan ditulis berupa kata atau simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk tepung ditambah mentega, ditambah telur, kemudian ditambah gula, jadilah donat. Dalam persamaan tersebut, tepung, mentega, telur, gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut sebagai pereaksi. Sementara donat adalah hasil setelah proses, disebut produk. Dengan kata lain, persamaan kimianya dapat ditulis pereaksi menghasilkan suatu produk. Berikutnya adalah tanda-tanda reaksi kimia. 1. Adanya perubahan warna. Seperti ketika memanggang roti. Tadinya roti berwarna putih, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan setelah dipanggang. Contoh lainnya adalah cairan timbal 2 nitrat yang berwarna bening dicampur dengan cairan kalium iodida dengan warna bening juga. Jadi kedua cairan sama-sama berwarna bening dan jika tercampur akan terbentuk warna kuning. Dalam cairan tersebut yaitu timbal 2 iodida. Yang berwarna kuning adalah timbal 2 iodida. Persamaannya adalah timbal 2 nitrat ditambah kalium iodida menghasilkan timbal 2 iodida dan kalium nitrat. Ciri kedua yaitu terbentuk gas. Dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium yang dimasukkan ke dalam cairan HCl atau asam klorida. Di sini nanti akan terbentuk gelembung-gelembung udara sebagai hasil dari reaksi kimia keduanya. Yang ketiga yaitu terbentuk endapan. Biasanya reaksi awalnya adalah larutan menjadi keruh setelah dicampur. Kekeruhan ini terjadi karena adanya padatan yang tidak terlarut yang kemudian menumpuk menjadi endapan. Contohnya adalah campuran larutan magnesium karbonat ditambah larutan kalsium klorida menghasilkan endapan kalsium karbonat dan larutan natrium klorida. Yang keempat adalah adanya perubahan energi. Misalnya saja reaksi kimia pada peristiwa ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas merupakan bentuk dari energi.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.